Pengaruh restorasi Meiji menjadikan Jepang sebagai negara yang imperialis. Jadi bagaimana sih negara Jepang itu bisa menjadi negara modern? Nah, pada tahun 1868 terjadi yang namanya Meiji Revolution atau bisa disebut restorasi Meiji, yang mana adanya pergantian penguasaan dari shogun menjadi kekaisaran. Hal ini tuh membawa negara Jepang menjadi negara yang modern loh teman-teman. Nih, perubahan ini tuh dimulai oleh para samurai muda yang merasa negara Jepang itu terancam ideologi asing. Hal ini juga berkaitan dengan masuknya bangsa Eropa ke negara Jepang dan berkembangnya ajaran agama Kristen di negara Jepang. Perubahan itu bisa kita sebut dengan politik isolasi. Karena finally nih Jepang itu membuka diri ke dunia setelah selama 1200 tahun menutup diri teman-teman. Dari situ pemerintahan kekaisaran mengeluarkan slogan yang berupa memperkaya negara, memperkuat tentara. Hal ini tuh mengartikan bahwa negara Jepang itu harus bisa berdiri sendiri secara tegak dan harus bisa setara dengan negara barat lainnya. Nah, kalian tahu gak sih? Semenjak adanya restorasi Meiji membawa sekali banyak perubahan di berbagai bidang loh teman-teman. Nah, yang pertama itu di bagian pemerintahannya tentunya. Jadi setelah restorasi Meiji ini terjadi, sistem pemerintahan di Jepang itu bergeser teman-teman dari negara feodal atau singkatnya kita bisa sebut bangsawan yang memegang kendali. Nah, menjadi negara yang monarki atau hanya didasarkan pada satu kedaulatan atau kekuasaan satu orang. Dari situlah teman-teman pemerintahan Jepang juga membuat undang-undang dasar. Nah, tapi sebelum membuat ini tuh negara Jepang tuh juga melakukan survei loh, dan mereka melakukan survei dari undang-undang negara barat. Dan tepat tanggal 25 Februari 1889, undang-undang pun resmi disahkan. Tetapi memang belum sempurna isinya teman-teman. Namun ya, kalian tahu gak sih, meskipun belum sempurna nih undang-undang Jepang pada saat tahun itu tuh ya, adalah undang-undang modern kedua di Asia setelah undang-undang Ottoman Empire Turki pada tahun 1976. Begitu teman-teman, keren gak sih? Nah, selain sistem pemerintahan, di bidang pendidikan juga mengalami perubahan, yang mana dulunya saat pemerintahan Tokugawa, sekolah itu hanya sebagai pelengkap saja teman-teman. Jadi para masyarakat itu menganggap sekolah itu bukan hal suatu yang wajib gitu. Namun saat restorasi Meiji ini, pendidikan itu mendapatkan sekali perhatian khusus yang banyak teman-teman. Yang mana pemerintahan Jepang itu meniru sistem pembelajaran dari barat lagi-lagi. Teman-teman tahu gak sih bahwa pemerintahan tuh dia tuh sampai mengirim kaum cendekiawan Jepang atau para ilmuwan yang orang-orang pintar nih ke negara Eropa karena untuk melakukan riset agar pendidikan di Jepang tuh lebih maju dan berkembang dengan baik. Tahu keren gak sih sampai dikirim ke sana gitu. Lalu lanjut nih teman-teman, di bidang militer sendiri, pemerintahan itu membangun militer dengan bantuan negara barat, yang mana Jepang itu bekerja sama dengan Inggris dalam militer angkatan lautnya. Pemerintahan Jepang juga mengambil alih fasilitas pembuatan senjata untuk industri di Jepang, teman-teman. Lanjut nih ya, di bidang budaya. Pasti udah gak asing banget gak sih sama budaya-budaya Jepang. Nah, di restorasi Meiji ini, kebudayaan Jepang tuh hampir tidak diperlihatkan adanya perubahan besar teman-teman, karena memang masih berpangkal pada kebiasaan dan adat istiadat Jepang yang berlaku sejak ratusan yang lalu atau turun-temurun. Contohnya nih ya, seperti tradisi Hanami, yang mana merupakan sebuah tradisi besar yang banyak ditunggu masyarakat Jepang karena dilakukan untuk menyambut bunga sakura yang bersemi. Lucu gak sih sambil kayak ada tradisi kayak gitu sampai sakura tuh turun-turun semi gitu, musim semi gitu kan gemes banget ya. Makanya ditunggu-tunggu sama masyarakat Jepang gitu. Gak hanya itu loh, ada juga upacara meminum teh teman-teman, yang mana tradisi itu memang mendunia gak sih? Kayak semua orang tuh tahu tradisi meminum teh itu emang berasal dari Jepang gitu. Nah itu memang benar-benar terkenal karena keunikannya, dan gunanya ini tuh untuk menyambut para tamu teman-teman. Nah, sekarang kita ke bagian bidang yang paling penting nih teman-teman, yaitu bidang ekonomi, yang mana mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama setelah terjadinya Perang Dunia II. Nah, negara Jepang sendiri menjadi negara yang sangat unggul di bidang manufaktur, teman-teman. Sarana untuk memajukan kehidupan ekonomi pun mulai dikembangkan nih di sini. Jepang itu ikut membangun jalan raya loh. Lalu juga Jepang bisa membangun jalan kereta apinya sendiri. Habis itu Jepang juga mendirikan bank-bank untuk mempermudah transaksi ekonomi mereka. Pemerintah juga
membangun berbagai industri, karena industri itu tuh bisa dijual lagi ke pihak swasta gitu untuk proses roda ekonomi yang berputar gitu. Nah, walaupun emang Jepang udah bisa bangun bank, terus membangun jalan raya dan segala macamnya, Jepang tuh juga kesulitan karena kurangnya modal loh teman-teman, sama kurangnya pengalaman, karena kan baru kali ini Jepang tuh membuka diri kan. Tapi hebatnya Jepang itu, Jepang tuh hanya melakukan peminjaman modal kepada negara Inggris, dan pemerintahan Jepang juga tidak mau modal asing itu menguasai perekonomian di negara mereka. Begitu teman-teman. Tapi teman-teman tahu gak sih, setelah terjadinya restorasi Meiji, Kaisar Jepang itu sangat tergugah untuk mengikuti model ekonomi, pemerintahan, pendidikan, industri di negara barat loh. Nah, dari situ juga Jepang itu mulai mencari tahu bagaimana negara Eropa itu bisa mendapatkan sumber-sumber bahan mentah. Setelah mereka mengamati dan mencari tahu, ternyata hal tersebut didapatkan dari negeri jajahan negara-negara Eropa yang terletak di kawasan Asia. Jepang tuh mencari daerah jajar untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna untuk mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Nah, kenapa Jepang bisa dikatakan imperialis? Ya karena Jepang menonjolkan sifat-sifat keunggulan atas kekuasaan yang mereka miliki, sehingga mereka pernah menjajah Cina, Korea, Myanmar, dan negara kita sendiri yaitu Indonesia. Dari situlah Jepang berhasil memodernisasi negaranya menjadi negara industri dan tumbuh menjadi negara yang setara dengan negara-negara Eropa. Majunya industri Jepang memberikan perubahan terhadap struktur sosial di negara Jepang itu sendiri loh teman-teman. Hal ini tuh kita bisa lihat di bawah populasi Jepang ini ya mengalami penurunan. Nah, penurunan populasi Jepang ini disebabkan dengan sebagian besar wanita Jepang yang saat ini tuh banyak menjadi wanita karir dibanding wanita ibu rumah tangga. Keberhasilan Jepang yang menonjol terlihat dari strategi yang dijalankan oleh Jepang dalam menghubungkan produksi dengan perdagangan dan terjalin kerjasama intens antar pemerintah dan pengusaha. Jepang juga mulai mengembangkan ekonomi kreatifnya pada bidang pariwisata, di mana pariwisata tersebut dijadikan suatu alternatif oleh Jepang ketika industri-industri dari negara lain mulai berkembang. Jepang juga mulai memperbaiki sarana umum seperti hotel, transportasi, komunikasi, dan lain-lain. Dengan begitu, kegiatan wisata dalam negeri pun mengalami peningkatan hingga mampu memberikan sumbangan kepada ekonomi Jepang melalui kesejahteraan masyarakatnya. Dan itulah di mana Jepang bisa disebut sebagai negara imperialis sejak berlangsungnya peristiwa restorasi Meiji yang membawa banyak sekali perubahan untuk negara Jepang. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Zara Siti Humaira dengan NIM 2205255 Prodi Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia pamit undur diri. Terima kasih.